warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uren-uren ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta. Bertempat di kampus Taklim Marifat 1 Gresik Balong Panggang, edisi kuliah online. Judul yang kita angkat kali ini adalah Fata Morgana dunia akan semakin meningkat, semakin bertambah seiring bertambahnya waktu di akhir zaman. Langkahnya demikian ya. Tadi kita terangkan bahwasanya dunia adalah virtual yang terbaca oleh dua gelombangmu ya, yaitu akal membaca kesadaranmu dan panca indera membaca virtual. Nah sebetulnya dunia manusia masing-masing itu ada terkapsul ini loh. Dari yang kau lihat, cium, raba, dengar dan rasakan, tapi langsung. Nah, apa yang kau lihat, cium, raba, dengar dan rasakan ini akan senantiasa berubah. Seiring berjalannya waktu, keadaan dan sebagainya, ini pun akan berubah. Maka itulah kitabmu sendiri. Nah, ada orang lain melihat dunianya ini berbeda. Semua orang berbeda-beda dunianya. Itulah membentuk karma. Membentuk takdir, qadha dan qadar. Jadi takdir itu pun sebetulnya karena dari catatan karmanya masing-masing orangnya itu sendiri. Makanya kata Nabi ada catatan di Lauh Mahfuz kitabmu di sana. Nah, kitab itu adalah tadi ya, apa yang kau lihat, cium, raba, dengar dan rasakan yang berubah-berubah yang kau alami, itulah kitabmu. Nah, kitab orang lain ya beda. Saya pagi ini sarapannya misalkan sarapan pecel ya, kitabku ya di sarapan pecel itu. Orang lain sarapan rawon ya beda. Nah kita karena ada dua ya, di dalam diri manusia itu ada jasmani, ada rohani. Jasmani kesadarannya pakai akal, rohani akhirat kesadarannya pakai roh ya, dunia kesadarannya pakai akal. Nah, jasmani alatnya adalah panca indera ya untuk pembaca virtualnya. Makanya sifat jasmani ini keluar atau disebut dunia makrokosmos. Atau apa yang terlihat, cium, raba, dengar dan rasakan. Tapi kalau nanti memasuki alam rohani, ilmu rohani adalah alam yang ada di dalam dirimu sendiri. Jadi itulah yang disebut mikrokosmos. Jadi jangan dikira alammu itu alam yang terlihat, cium, raba, dengan rasakan itu. Itu hanya alam panca indera. Itu adalah fata morgana. Sedangkan alammu sebenarnya adalah alam di dalam dirimu sendiri. Maka hendaknya kamu jangan terkecoh keluar. Keluar tuh makin keluar makin bahaya kamu. Ibarat kamu di dalam kandang yang betul-betul dijamin ya, kandang Rasulullah. Kemudian kau keluar, main-mainmu makin keluar, makin keluar, makin kau berpeluang disantap oleh serigala, macan atau apapun itu yang menyesatkanmu tuh, memakan dirimu. Maka jangan jauh-jauh dari kandang Rasulullah. Nah, alam ini pun berlapis ya. Rohani pun berlapis ya. Nah, makin mengerucut rohani siapapun akan menuju rohani ilahiyah atau
arah Tuhan. Nah, makanya ada 7 lapis langit itu kan. Jadi makin tinggi itu makin mengerucut menjadi satu. Makanya kami terangkan di gambar seperti piramida. Karena yang sampai pada Allah adalah nurnya sendiri. Maka mau nggak mau semua apapun yang mau sampai Allah mesti berubah menjadi nurnya. Maka temukan dulu orang yang membawa nur, kemudian temukan nurnya, kemudian beserta nurnya, adaptasi dengan nurnya, sampai kau larut berubah menjadi nurnya. Barulah kau bisa sampai berhampir akan Allah Ta'ala sendiri. Kalau ruh tentang ke dalamnya, makin masuk itu ada alamnya, tetap ada alamnya, kenyataan juga itu, tapi lebih konkret. Makin keluar ini, ya ini ada gambarnya ya, makin abstrak atau makin fata morgana atau makin relatif dia. Jadi kalau makin tinggi alamnya, dimensinya itu makin ke dalam. Tapi kalau makin rendah itu makin keluar, makin fata morgana, makin tidak nyata. Nah, tadi dunia yang terbaca virtualnya adalah lewat terlihat, cium, raba, dengar, dan rasakan. Tapi hati-hati di zaman akhir ini, apa yang kau lihat, cium, raba, dan dengar, rasakan itu ada turunan alamnya. Oh, bahaya ini. Jadi alam bawah sadar itu sekarang sudah mewujud zahir. Dengan apa? Ini yang manusia nggak sadar, nggak terasa. Dengan virtual yang kau lihat, cium, raba, dengar, dan rasakan, tapi tidak langsung. Ini bahaya ya. Tadi kan alamnya yang kau lihat langsung, kau cium langsung, kau raba langsung, kau dengar langsung, rasa langsung dengan fisikamu, dengan manual fisikamu. Jadi kau lihat dengan matamu langsung, kau cium dengan pendengarmu langsung, kau rasa dengan lidahmu langsung. Sekarang ini ada turunan itu. Fata morgana pun ada fata morgana aksennya. Apa itu? Kau bisa lihat tapi tidak langsung, yaitu lewat televisi. Kau bisa lihat lewat handphone. Melihat dunia luar, demikian begini. Tapi kau nggak lihat langsung, tapi kau lihat lewat turunan daripada fata morgana itu. Demikian juga kau rasa, cium, raba, dan rasa itu akan begitu. Kau tidak berinteraksi langsung dengan panca inderamu tentang itu, tapi ada penghubungnya, yaitu fata morgana turunan. Wah, bahaya ini. Kau bisa lihat berita luar ya, dengan televisimu atau lewat berita Google. Dan lebih parah lagi ya, ada orang-orang yang bisa melihat, bukan lagi merilai ya, tapi membikin fata morgana tiruan. Apa itu? Film. Betul ya? Orang bisa membuat animasi film dan sebagainya. Itu luar biasa ya. Film itu ada yang dibikin, ada yang dari dari aktornya manusia. Sekarang lebih dahsyat lagi, aktornya pun virtual lagi, animasi. Ya. Jadi kenyataan itu menurun. Awalnya kau lihat langsung. Kemudian kau lihat lewat media yang tidak langsung, yaitu lewat Google atau apa. Itu sudah kenyataan di luar sana ya, tapi kau lihat tidak langsung. Itu pun ada kenyataan fata morgana lagi yang dibikin ilusinya, yaitu film. Film itu bikinan orang, tidak live langsung. Ya. Apalagi ya, filmnya dibikin, aktornya dibikin orang atau animasi. Lebih fata morgana lagi. Dan sekarang lebih dahsyat lagi, ada game permainan yang jauh keluar lagi itu fata morgana. Aduh, habis ini. Anak-anak kecil kita itu sudah habis dimakan game itu. Habis. Makanya karakter anak-anak sekarang itu berbeda dengan karakter zaman dulu. Semua dibungkus dengan ilusi fata morgana. Pada dunia nyata itu adalah ini aja, kapsulmu ini aja. Tapi karena gempuran badai,
globalisasi, maka manusia dicekoki dengan virtual hologram fata morgana yang lebih tidak nyata lagi, lebih fata morgana lagi. Jadi ini kan kau lihat ya. Nah, keluar lagi adalah kau lihat berita lewat, tapi nggak langsung oleh matamu. Tapi berita ini kau dapatkan lewat YouTube, lewat apa itu berita. Tapi ini langsung, maksudnya ini beneran ada di luar sana, tapi kau nggak lihat langsung. Ini ada lagi, ya, berupa ilusi yang dibikin, yaitu film. Orang lihat film itu pasti ada sesuatu yang membekas dalam dirinya. Nah, ini aktornya masih manusia normal. Nah, ada lagi lebih parah lagi, aktornya bikinan orang atau gambaran virtual, bikinan orang, animasi. Demikian juga lebih lagi, ada game. Wah, sudah habis manusia ini. Jangankan untuk masuk aja susah, apalagi digempur dengan badai lapisan fata morgana yang berlapis-lapis. Nah, dulu kalau mbah-mbah kita nggak tahu spaghetti, nggak akan berpikir makan spaghetti, ya kan? Nggak ada gaya hidup makan spaghetti, nggak ada. Orang normal petani pun enjoy saja dulu. Sekarang, wah sudah. Dicekoki dengan gaya hidup, dengan gelombang-gelombang itu masuk dalam diri manusia tanpa filter keimanan. Habis itu manusianya. Makanya sekarang, semua orang beragama pun tidak kenal Tuhan ya. Kecuali orang-orang khusus ya. Orang beragama sekarang, yang Islam aja loh ditanya, kau kenal Tuhan? Enggak kenal dia. Kau salah nyembah siapa? Allah. Tapi enggak kenal dia sama Allah. Enggak tahu yang disembah, enggak tahu cara menyembah, harus bagaimana menyembahnya, siapa yang menyembah pun enggak ngerti. Itulah kenyataan sekarang. Jadi untuk masuk pun berlapis-lapis sebetulnya. Masuk itu nanti ya, ini akan berlapis-lapis lagi loh ya. Sampai nanti ketemu masuk yang terdalam ini adalah sampai ke hadirat Allah Ta'ala. Di alam roh sendiri ada berlapis-lapis ya. Nah, jasmani pun ternyata alamnya pun fata morganya berlapis-lapis lagi. Semakin ke sini wah semakin habis manusia. Ini nanti menghipnosis alam bawah sadar semua manusia. Nah, kita sekarang pun demikian, kita dicekoki terus menerus. Jadi sebetulnya alam yang asli yang ini saja, kenyataan dunia itu ini saja. Nah, ini saja. Itulah alam makrokosmos. Nah, sekarang makrokosmos meluas. Habis sudah. Anak kecil dari kecil sudah dicekoki game. Habis itu. Habis. Dia akan nggak tahu budi pekerti, nggak tahu agama, nggak tahu apa. Kecuali cepat-cepat anak-anakmu kau baiatkan masuk tarekat supaya ada kontrol. Demikian juga manusia-manusia yang lain. Segeralah baiat masuk tarekat biar kau ada kontrol. Bisa mengimbangi globalisasi dunia. Ini tak pelak lagi ya. Tak pelak lagi, nggak bisa kita hindari. Makanya di akhir zaman semakin sulit kita mendapatkan orang yang bisa menerangkan metodologi agama. Lainnya kamuflase. Coba ya, orang ceramah agama itu cerita tentang kubur. Apakah kubur dialami? Dilihat, cium, raba dengan rasakan? Enggak toh? Tidak. Mereka cerita ke sana kemari dapat dari mana? Dari buku loh. Bukan dari ini kan? Loh. Dari YouTube, dari katanya orang. Semua tidak nyata loh. Itu ahli ceramahnya loh. Ulama kiai ustadznya tidak ahli makrifat. Tidak mengalami langsung loh itu. Kubur, barzah, mi'raj, siratal mustaqim, akhirat, Allah, malaikat, Rasul. Enggak ada yang dialami langsung. Tapi mereka cerita ke sana kemari. Berarti dia pun adalah sebetulnya adalah hologram fata morgana. Menghampiri fata morganamu. Maka kau akan habis. Yang mengajarkan ibadah kepadamu adalah ahli fata morgana. Maka ibadahmu pasti sebatas fata morgana. Sholatmu kan ilusi.
tidak pernah melihat Allah secara langsung, kan gitu ya. Kau nggak pernah tahu sifat wujudnya. Padahal bukankah syahadat itu bersaksi akan sifat wujudnya Allah? Maksudnya kau lihat langsung ya. Kau lihat langsung. Nah sekarang enggak ya, syahadat nggak ada yang melihat langsung, tapi yakin, percaya. Padahal kata Nabi itu tertolak, ilmu yakin tertolak, ainul yakin pun tertolak. Harus hakul yakin. Jadi demikian ya. Saya tanya, ilmu di pesantren apakah ilmu langsung atau tidak langsung? Tidak langsung ya. Ilmu yang kau ya seperti ini. Kalau lihat saya ceramah di Facebook ini atau YouTube ini, langsung apa tidak langsung? Tidak langsung ya. Tapi kalau kau mau belajar harus ke sini. Betul-betul lewat praktek yang kau alami langsung. Dan kau temukan cara untuk bisa membuktikan seluruh apa yang diterangkan di dalam Quran maupun hadis. Jadi sebetulnya yang kau tuju itu ada di dalam dirimu sendiri ini nanti. Makin masuk berlapis-lapis itu. Ada 7 lapis langit di dalam dirimu ya. Nah, tapi untuk kau yang nggak ngerti paham ilmu ini, maka kau akan terjebak makin keluar jauh dari kenyataan aslinya ya. Ini kenyataan tapi makin rendah level kenyataannya. Makanya kata Nabi, begitu kau masuk kubur, kau masuk alami lebih nyata timbang dunia. Dan dunia yang kau anggap selama ini kenyataan menjadi sebatas mimpi atau fata morgana. Ini saja fata morgana, apalagi ini. Wah, jauh sekali. Makin masuk ke sini ke dalam dirimu yang ruh, makin nyata. Nah, itu dia ya. Jadi awalnya kau lihat kejadiannya. Misalkan kau ketemu kucing, ya, kucing itulah kenyataan di alam duniamu. Tapi kalau kau lihat kucing di televisi atau Google, itu kucing turunan fata morgana sudah. Apalagi kau lihat film kucing, film ya. Tadi kan kenyataan, ini film lagi. Artinya apa? Fata morgana dibuat, disutradarai manusia atau pembuat yang bukan Tuhan. Kalau tadi kucing ketemu di pasar kan disutradarai Allah. Nah ini sutradaranya sudah berbeda. Dibikinlah cerita tentang kucing. Tapi peran utamanya tetap kucing, asli. Sekarang lagi dibikinlah pemerannya itu pun kucing bohongan. Apalagi animasi. Kemudian dibikin lagi lebih parah daripada film, yaitu permainan yang menghampiri nafsumu. Pasti akan dibikin senang. Nafsumu yang dimainkan itu. Dengan permainan apa aja macam-macam itu. Makanya sekarang ini anak-anak kecil sudah lumpuh. Otaknya sudah beku itu. Sudah tertutup dari kecil akan alamat-alamat akan petunjuk ilahiyah. Ini yang harus kita bentengi ya. Cepat-cepat kau masuk ke dalam diri rohanimu ya. Ini kau sudah keluarnya terlalu jauh dari kandang Rasulullah itu. Kenapa? Kau dulu di sini loh ya. Kutipkan sebagian rohku. Maka roh kita adalah bagian dari maharuh. Maka ujung roh kita adalah maharuh Allah sendiri. Maka makin masuk kau pulang kepada maharuh. Tapi kalau kau makin keluar, wah bahaya ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Hati-hati dengan perkembangan teknologi, globalisasi. Maka kau harus punya filter, kau harus punya teknologi yang bisa membersihkan pengaruh daripada globalisasi dan juga teknologi yang tidak mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala, tapi malah menjauhkan kita dari Allah dan juga membungkus fata morgana kita makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fata morgana pun sekarang berlapis, maka tidak ada jalan lain, segeralah masuk ke dalam benteng Rasulullah agar dapat perlindungannya. Karena yang bisa berhampir akan Allah adalah Rasulullah sendiri. Hati-hati dengan ulama-ulama palsu, kiai palsu, gus palsu, yang mereka tidak pernah mengalami seluruh yang diceritakan itu di alam kenyataannya, sebatas dia tahu dari
televisi, dari buku, dari kitab, diskusi, mudzakarah, atau apapun itu ya. Jadi apapun itu yang kau terangkan harus kau lihat, cium, raba dan rasakan sendiri. Biarpun itu kubur, biarpun itu barzah, biarpun surga neraka, apapun itu ya. Kalau engkau nggak ngalami, kau tidak hakul yakin. Artinya ilmu yakinmu, ainul yakinmu masih tertolak dan masih relatif. Dan Allah tidak mau yang relatif, Allah mau yang qadim. Allah mau yang sempurna. Allah mau yang betul-betul telah memenuhi syarat rukun, bisa kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian yang bisa kami sampaikan. Siapapun boleh mendekat ke Kamus Salim Ma'rifat, tapi membayar ya. Minimal 500.000, nggak usah banyak cincong ya. Kalau kau niat belajar, bayar dulu. Kalau kamu nggak mau bayar, nggak usah belajar di sini, nggak usah banyak cakap ya. Jangan hubungi kami kalau nggak siap bayar ya. Ini kampus bukan warung kopi ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.